Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Andini Novitasari, NPM A1A022049 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Materi yang akan saya sampaikan yaitu tentang manajemen pendidikan. Apa sih manajemen pendidikan itu? Sebelum kita lanjut akan pengertian manajemen pendidikan, mari kita simak apa arti manajemen dan pendidikan itu sendiri. Manajemen berasal dari bahasa Latin dari kata manus yang artinya tangan dan eger yang berarti melakukan. Kata-kata ini digabung menjadi manajer yang bermakna menangani sesuatu, mengatur, membuat sesuatu menjadi seperti apa yang diinginkan dengan menggunakan seluruh sumber daya yang ada. Oh ya, perlu kalian ketahui ada beberapa pendapat para ahli tentang pengertian manajemen itu sendiri. Salah satunya ini. Menurut Harshey dan Blaise Hart 1988, manajemen adalah proses bekerja sama antara individu dan kelompok, serta sumber daya lain dalam mencapai tujuan organisasi adalah sebagai aktivitas manajerial. Sesudah itu kita lanjut dengan pengertian pendidikan. Apa sih pengertian pendidikan itu sendiri? Yuk kita bahas dan kita bahas juga menurut para ahli yang ada. Pendidikan atau education secara semantik berasal dari bahasa Yunani paidagogia yang berarti pergaulan dengan anak-anak. Pedagogos adalah seorang nelayan atau bujang dalam zaman Yunani kuno yang bekerjaannya menjemput dan mengantar anak-anak dari sekolah. Adapun menurut para ahli, salah satunya ialah menurut Langenfeld 1971. Pendidikan adalah setiap usaha, pengaruh, perlindungan, dan bantuan yang diberikan kepada anak tertuju kepada pendewasaan anak itu, atau lebih tepatnya membantu agar anak cukup cakap melaksanakan tugas hidupnya sendiri. Nah, sekarang mari yuk kita bahas tentang manajemen pendidikan itu sendiri. Menurut Memawi 1983 mengemukakan bahwa manajemen pendidikan adalah ilmu terapan dalam bidang pendidikan yang merupakan rangkaian kegiatan atau keseluruhan proses pengendalian usaha kerja sama sejumlah orang untuk mencapai tujuan pendidikan secara berencana dan sistematis yang diselenggarakan di lingkungan tertentu, terutama lembaga pendidikan formal. Kesimpulan dari beberapa pendapat para ahli adalah manajemen pendidikan adalah suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan yang berupa proses pengelolaan, usaha kerjasama sekelompok manusia yang tergabung dalam organisasi pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Di manajemen pendidikan juga terdapat unsur-unsur loh. Mari kita bahas apa saja unsur-unsur manajemen itu. Yang pertama yaitu man atau manusia, berperan sebagai manpower dalam organisasi atau perusahaan, diperlukan untuk memimpin, menggerakkan karyawan atau bawahan, serta memberikan tenaga dan pikiran untuk kemajuan dan kontinuitas lembaga. Yang kedua, material barang. Material digunakan sebagai proses produksi. Dalam suatu perusahaan atau organisasi dapat terdiri dari bahan baku, bahan setengah jadi, atau bahan jadi. Yang ketiga yaitu mesin atau mesin, merupakan kebutuhan pokok dalam melancarkan jalannya suatu organisasi. Mesin berupa peralatan yang digunakan oleh suatu instansi atau lembaga. Yang keempat yaitu money atau uang. Money atau modal dibagi menjadi dua, yaitu modal tetap berupa tanah, gedung, bangunan, mesin, dan modal kerja berupa kas piutang. Yang kelima yaitu metode atau metode. Pemilihan dan penggunaan metode yang tepat digunakan sebagai aturan atau cara-cara tertentu yang bertujuan untuk menghindari terjadinya inefisiensi dan pemborosan. Yang keenam yaitu market atau pasar, adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk mengadakan transaksi. Dalam lembaga pendidikan, market berupa tempat terjadinya interaksi antara pendidik dengan peserta didik maupun dengan stakeholders yang ada dalam lingkup lembaga tersebut. Yang terakhir ialah minutes atau waktu, merupakan waktu yang dipergunakan dan dimanfaatkan dalam pencapaian visi dan misi suatu lembaga secara efektif dan efisien. Teori organisasi klasik. Yang pertama yaitu technical, yaitu kegiatan memproduksi dan mengorganisasikannya. Yang kedua,
Komersial, yaitu kegiatan membeli bahan dan menjual produk. Yang ketiga, finansial, yaitu kegiatan pembelanjaan lembaga pendidikan membutuhkan pendanaan untuk mengadakan sarana dan prasarana serta pelaksanaan pendidikan. Yang keempat, security, yaitu kegiatan menjaga keamanan. Yang kelima, akuntansi, yaitu kegiatan akuntansi. Lembaga pendidikan melibatkan kegiatan perhitungan, pemasukan dana dan pengeluaran dana yang baik, sistematis, akurat, dan efisien. Sedangkan yang terakhir adalah manajerial, yaitu melaksanakan fungsi-fungsi manajemen. Tujuan dan manfaat manajemen pendidikan ada juga loh. Dan ini ada beberapa pendapat para ahli, salah satunya menurut Fatah. Pendapat beliau yaitu yang pertama, terwujudnya suasana belajar dan proses pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Yang kedua, terciptanya peserta didik yang aktif, mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Yang keempat yaitu terpenuhinya salah satu dari 4 kompetensi tenaga pendidikan dan kependidikan. Yang kelima, tercapainya tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Yang keenam, terbengkalainya tenaga kependidikan dengan teori tentang proses dan tugas administrasi pendidikan. Sedangkan yang terakhir, teratasi masalah mutu pendidikan. Berikut pembagian manajemen. Yuk kita bahas lebih lanjut, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, manajemen puncak atau top management, disebut juga dengan manajemen institusional. Yang kedua, manajemen menengah, middle management, disebut juga dengan manajemen administratif, terdiri dari pimpinan pabrik atau para manajer divisi atau division managers. Selanjutnya yang ketiga adalah manajemen pelaksanaan, operation management, disebut juga dengan manajemen penyediaan atau supervisory management. Selanjutnya kita membahas tentang komposisi keterampilan manajemen. Perlu kamu ketahui, komposisi keterampilan manajemen itu terbagi menjadi 3 loh, yaitu 1. Keterampilan teknik, technical skills, merupakan kemampuan untuk menggunakan alat-alat, produk, teknik suatu bidang khusus, ahli bedah, teknik pemusikan, akuntan. Yang kedua yaitu keterampilan manusiawi, human skill, merupakan kemampuan untuk bekerja dengan orang lain, memahami orang lain, dan mendorong orang lain dengan baik sebagai perorangan maupun kelompok. Yang ketiga yaitu keterampilan konseptual, conceptual skill, merupakan kemampuan mental untuk mengkoordinasi dan memadukan sebuah kepentingan dan kegiatan organisasi. Kemudian ruang lingkup. Di sini ada beberapa pendapat para ahli tentang ruang lingkup manajemen pendidikan. Yuk simak. Yaitu adalah menurut Fatah tahun 2012, manajemen pendidikan pada dasarnya adalah alat untuk mencapai tujuan pendidikan melalui pengolahan bidang-bidang pendidikan. Bidang harapan manajemen pendidikan meliputi semua kegiatan yang menjadi sarana penunjang proses belajar mengajar dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran. Dan yang terakhir, ke prinsip-prinsip manajemen pendidikan. Di sini ada beberapa pendapat para ahli juga. Yuk kita simak salah satunya. Salah satunya menurut Drucker 1995, melalui MBO, Manajemen by Objective, memberikan gagasan prinsip manajemen berdasarkan sasaran sebagai suatu pendekatan dalam perencanaan. Penerapan pada manajemen pendidikan adalah bahwa kepala dinas memimpin tim yang menganggotakan unsur pejabat dan fungsional dinas dan stakeholder. Baiklah, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan dari bab ini. Jika ada salah kata dan salah penyebutan, mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.